Kisah Sabdo Palon, sang penjaga tanah Jawa. Nama Sabdo Palon sering disebut dalam serat Dharma Gandul dan Jangka Jayabaya. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan Sabdo Palon merupakan penasihat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Konon karena kedikjayaannya, dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Di kitab Kesusastraan Jawa, karya Ki Kalamwidi tersebut juga disebutkan kalau Sabdo Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manikmaya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sehingga konon sosok Sabdo Palon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi yang bisa menitis kepada seseorang. Sang Manikmaya ini juga disebut dapat membuat kawah air panas di atas sejumlah gunung berapi di tanah Jawa bergolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawru Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Dalam perwujudannya sebagai manusia, tetap memercikan karakter Semar sebagai sosok bengawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawru Jawa dikenal adanya konsep menitis. Namun kisah kedekatan sang penasihat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga Sabdo Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Namun Sabdo Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalkan Raja Brawijaya V untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Sedangkan dalam bait-bait terakhir ramalan Jayabaya juga telah disebut-sebut mengenai Sabdo Palon, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra yang menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali dan menggerakkan jin dan setan serta seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Dalam beberapa literatur, Sabdo Palon itu sejatinya juga diyakini sebagai Dayang Nirata atau Empu Dwi Jendra atau penanda sakti Wawurawu yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu, Bali. Danghyang Nirata adalah anak dari Danghyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tatular atau Danghyang Angso Kanata. Danghyang Nirata adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Dia juga diberi nama Empu Dwi Jendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawurawu, yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, Sabdo Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabdo Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini saat Brawijaya V memutuskan memeluk agama Islam. Akhirnya Sabdo Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Danghyang Nirata hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Blambangan, Banyuwangi. Sabdo Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin Dalem Waturenggong. Danghyang Nirata ini dijuluki pula Pedanda Sakti Wawurawu karena mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waturenggong sangat kagum, sehingga diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan. Ada pula cerita yang mengisahkan Sabdo Palon adalah seorang makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga Sabdo Palon terlibat pertarungan dengan Syekh Subakir, ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh gaib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam. Itulah sedikit kisah Sabdo Palon, sang penjaga tanah Jawa.